Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan akan menjelaskan tentang teknik analisis data kuantitatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darmawan Indra Wijaksana dan di sini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Jadi Hasan menjelaskan bahwa analisis deskriptif adalah merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisa deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis 0 diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih, tetapi bersifat mandiri. Oleh karena itu, analisis ini tidak berbentuk suatu perbandingan atau hubungan. Selain itu, Hasan juga menjelaskan bahwa statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif ini hanya berhubungan dengan hal yang menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan serta fenomena. Dengan kata lain, statistik deskriptif ini berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif, jika ada, hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Didasarkan pada ruang lingkup bahasanya, statistik deskriptif itu mencakup yang pertama ada distribusi frekuensi beserta bagian-bagiannya, seperti grafik distribusi atau histogram, poligon frekuensi, ogive. Yang kedua ada ukuran nilai pusat, contohnya adalah rata-rata, median, modus, kuartil, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada dispersi. Dispersi ini seperti jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, simpangan baku, dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada angka indeks. Yang ketiga ada time series atau deret waktu berkala. Dan yang terakhir ada korelasi dan regresi sederhana. Lalu Pangestu Subagio menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai statistika deskriptif adalah bagian statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai sesuatu hal. Dan di sini data yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami atau dibaca. Yang pertama itu adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean atau rata-rata merupakan suatu ukuran pemusatan data. Mean suatu data juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Berdasarkan definisi dari mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Lalu yang kedua itu ada median. Median menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Bisa juga nilai tengah dari data-data yang terurut. Simbol untuk median adalah ME. Dalam mencari median dibedakan untuk banyak data ganjil dan banyak data genap. Untuk banyak data ganjil, setelah data disusun menurut nilainya, maka median ME adalah data yang terletak tepat di tengah. Dan yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Jika kita tertarik pada data frekuensi, jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Dan yang terakhir ada standar deviasi. Standar deviasi dan varians adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan akar dari varians disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi dan varians simpangan baku merupakan variasi sebaran data. Semakin kecil nilai sebarannya, berarti variasi nilai data makin sama. Jika sebarannya bernilai 0, maka nilai semua datanya adalah sama. Dan semakin besar nilai sebarannya berarti data semakin bervariasi. Interpretasi hasil penelitian. Interpretasi data secara umum merupakan serangkaian proses dari meninjau data melalui beberapa proses yang sebelumnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian, proses tersebut akan membantu memberikan beberapa makna atau pengertian pada berbagai data untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Interpretasi merupakan suatu tahapan
yang dilakukan dengan tujuan mengaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dengan hipotesis penelitian antara diterima atau ditolak. Selanjutnya, metode interpretasi hasil data kuantitatif, yaitu digunakan untuk menganalisis data yang digunakan pada penelitian kuantitatif atau yang biasanya juga dikenal sebagai data numerik. Selanjutnya, data diskrit, yaitu informasi yang hanya dapat mengambil nilai tertentu dan tidak dapat dibuat lebih presisi. Selanjutnya, data kontinu, data yang dapat mengambil nilai apapun yang biasanya di dalam batas-batas tertentu sehingga dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih halus. Dan data kontinu ini dibagi lagi menjadi data interval dan juga data rasio dengan menggunakan semua tipe data numerik. Selanjutnya, cara melakukan interpretasi data. 1. Mengumpulkan data. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan visualisasi terlebih dahulu. Bisa dalam bentuk diagram batang, grafik, lingkaran, atau sebagainya. Cara untuk mengumpulkan data interpretasi yang kuat dan akurat adalah dengan 3 cara. Yang pertama, mengidentifikasi tipe data, menghindari bias, dan menggunakan survei tertutup. Langkah kedua dari interpretasi data yaitu mengembangkan temuan atau hasil penelitian. Langkah kedua ini dapat dilakukan dengan mengamati data secara menyeluruh. Langkah ketiga, membuat kesimpulan. Nah, pembuatan kesimpulan ini dilakukan berdasarkan tren yang ditemukan, sehingga kesimpulan ini artinya harus menjawab dari berbagai pertanyaan yang ada pada penelitian. Jika kesimpulan tidak atau belum menjawab berbagai pertanyaan dari penelitian tersebut, maka peneliti harus bertanya, mengapa demikian? Bisa jadi hal ini akan mengarahkan peneliti ke penelitian yang lebih lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Langkah keempat, interpretasi data adalah memberikan rekomendasi. Setelah selesai membuat kesimpulan, langkah terakhir yang harus peneliti lakukan adalah memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini dibuat sebagai langkah terakhir dalam interpretasi data, karena rekomendasi merupakan proses meringkas temuan dan kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan. Nah, artinya rekomendasi ini hanya bisa dilakukan dengan salah satu cara saja dari 2 cara yang ada, yaitu jika peneliti mendapat rekomendasi mengenai tindakan atau merekomendasikan agar penelitian dapat dilakukan lebih lanjut lagi. Berikut adalah contoh interpretasi data. Dalam soal, peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan, yaitu H1, keterlibatan konsumen mempengaruhi brand loyalty terhadap kamera DSLR Sony Alpha. H2, brand trust mempengaruhi brand loyalty terhadap kamera DSLR Sony Alpha. H3, keterlibatan konsumen dan brand trust mempengaruhi brand loyalty terhadap kamera DSLR Sony Alpha. H4, lama keanggotaan memiliki hubungan terhadap keterlibatan konsumen, brand trust, dan brand loyalty. Agar dapat membuktikan hipotesis tersebut, metode analisis data yang digunakan adalah distribusi frekuensi, tabulasi, silang, korelasi, regresi linear, dan regresi berganda. Bab ini akan dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu analisis data dan interpretasi data. Nah, pada bagian pertama yaitu interpretasi data. Peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang berasal dari kuesioner sebagai data primer dan kemudian menyajikan dengan formula dan rumus yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah interpretasi data.
Pada uji validitas ini akan dilihat valid tidaknya data yang diperoleh peneliti. Akan merujuk pada ketepatan alat ukur atau skala atau instrumen yang digunakan oleh peneliti, yaitu kuesioner. Nah, suatu kuesioner dikatakan valid apabila tiap pertanyaan mampu mengukur atau mengungkap apa yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan pada variabel keterlibatan konsumen yang terdiri dari 10 atribut, brand trust yang terdiri dari 12 atribut, dan brand loyalty yang terdiri dari 11 atribut. Nah, kriteria penilaian valid atau tidaknya pertanyaan pada kuesioner itu didasarkan pada perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, untuk mendapatkan nilai R tabel digunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan T per akar dari DF plus T kuadrat. Nah, R itu melambangkan nilai R tabel. T itu melambangkan nilai T tabel. Sedangkan DF itu melambangkan derajat bebas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.